Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo awal Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar 3.385.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar 226.000 rupiah. Isi kotak infak subuh yaitu sebesar 104.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin yaitu sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo pada malam hari ini yaitu sebesar 3.515.900 rupiah. Adapun infak dari jamaah untuk buka puasa bersama di hari Ahad di tanggal 17 Maret dan 24 Maret 2024 yaitu sumbangan dari tanpa nama sebesar 100.000 rupiah. Sumbangan dari Hajirul Jannah sebesar 50.000 rupiah. Jadi total saldo hingga malam hari ini untuk buka puasa bersama di hari Ahad yaitu sebesar 1.100.000 rupiah. Untuk kepada jamaah yang ingin menyumbang untuk buka puasa bersama di hari Ahad, bisa jamaah tulis keterangannya di amplop. Sekaligus untuk undangan kepada jamaah sekiranya untuk hadir buka bersama besok hari. Adapun penyampaian berikutnya yaitu bagi kepada jamaah bapak ibu yang ingin mendaftarkan anaknya untuk lomba azan maksimal di umur 13 tahun ke bawah, bisa didaftarkan langsung kepada panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni. Untuk teknikal meetingnya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dan perlombaannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu setelah ba'da asar yaitu tanggal 30 Maret 2024. Adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Safaruddin S, keluarga Ibu Esriana, keluarga Bapak Abdul Karim, keluarga Bapak Haji Jamaluddin S. Alhamdulillah, kami selaku panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz
Sirajuddin, SPDI, BA, SH, MH, dengan judul Menjadi Wali Allah di Bulan Ramadan. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin wa syukru lahu syukran syakirin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu hadirin jamaah Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada pada malam ke-6 Ramadan. Senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk di dalamnya adalah nikmat kesempatan atau kesempatan dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan. Diriwayatkan bahwa sekiranya para penghuni kubur itu diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, maka mereka sangat berharap jika kesempatan itu adalah kesempatan Ramadan. Atau dengan kata lain, kalau sekiranya mereka diberikan kesempatan untuk berangan-angan, maka mereka akan mengangan-angankan agar hidup kembali ke dunia dan berjumpa dengan bulan Ramadan meskipun itu hanya satu hari. Itu menunjukkan bahwasanya peluang amanah, peluang untuk menambah pundi-pundi amal kita di bulan suci Ramadan ini sangatlah besar. Cuma kadang yang bisa merasakan dan memahami dan menyadari itu adalah orang yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya tidak ada orang yang sampai di hari kiamat, di hari akhirat kemudian dikembalikan lagi ke dunia. Olehnya itu, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, yang percaya dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang percaya dengan berita gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya adalah keadaan yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada kelompok manusia yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan, yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang istimewa, amalan-amalan pilihan pada bulan Ramadan.
Olehnya itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis qudsi yang hadis ini adalah hadis yang sahih yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah tersebut, yang mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Sesungguhnya Allah taala telah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil haqq." Siapa yang memusuhi wali-wali, maka saya telah mengumumkan perang untuknya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidak ada amalan yang dilakukan oleh hambaku dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai melebihi amalan-amalan fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku tersebut melakukan amalan-amalan sunnah secara rutin dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika hambaku tersebut telah aku cintai, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, saya yang akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku yang akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia bekerja. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Wa la in sa'alani la u'tiyanna, dan jika hambaku tersebut meminta kepadaku maka pasti akan aku berikan. Wa la in ista'adzani la u'idanna, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku maka niscaya aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyebutkan tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebahagian di antara kita keliru dalam mendefinisikan wali Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kaum muslimin menganggap bahwasanya wali Allah itu adalah orang yang punya kelebihan atau punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh sebahagian besar manusia. Mungkin diantaranya mungkin dianggap wali jika dia bisa berjalan pada saat hujan deras lalu dia tidak terkena hujan, atau dia bisa terbang, atau dia bisa berjalan di atas air. Ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, wali Allah itu tidak mesti seperti itu. Dan dalam bahasa, wali itu artinya dekat. Penggunaannya misalnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membahas tentang pembagian harta warisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hikul faraid bi ahliha, fama baqiya fa huwa li aula." Kata li aula rajul dzakari. Kata Rasulullah, berikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan si mati. Kata aula ini satu rumpun kata dengan wali, dan artinya adalah dekat. Olehnya itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
terbuka pintu yang sangat lebar buat kita semua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata di dunia ini hanya ada dua wali. Ya, ada wali Allah dan ada wali syaitan. Olehnya itu, mari kita masuk pada golongan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan tidak berusaha untuk menjadi wali Allah, kita akan menjadi wali syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi ini telah menjelaskan bagaimana caranya seorang hamba menjadi wali Allah. Yang pertama adalah dia senantiasa melakukan amalan yang fardu. Menjaga dengan baik amalan-amalan fardu. Di bulan Ramadan ini tentu ada amalan-amalan fardu yang mesti untuk kita jaga. Yang pertama, salat 5 waktu. Bagi laki-laki, mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara melakukannya secara berjamaah. Bagi ibu-ibu, mari kita melaksanakan sholat 5 waktu kita itu di awal waktu. Tidak mesti setiap sebegitu selesai azan langsung sholat, tetapi bagi 3 waktu itu, bagian pertama itulah awal waktu. Jangan sampai kita termasuk di antara orang yang senantiasa menunda-nunda waktu sholat di akhir waktu, bahkan sampai hampir menjelang selesai waktu. Dan ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salat. Dan kata para mufassirin, lalai dari salatnya maksudnya di sini bukan meninggalkan salat, tetapi begitu dia menunda-nunda waktu sampai hampir masuk waktu salat berikutnya tanpa ada uzur, itulah orang-orang yang lalai dari salat. Mereka itulah yang diancam dengan neraka. Ada puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Ada sedekah wajib, yaitu zakat fitrah. Bagi setiap muslim yang hadir beberapa saat di bulan Ramadan dan mendapatkan beberapa saat di bulan Syawal, wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah. Dan banyak amalan-amalan wajib yang lain. Ya, ada juga ya zakat wajib bagi orang-orang yang sudah mempunyai nisab dan haul dari hartanya, zakat malnya. Nah, ini yang mesti untuk kita jaga. Karena inilah yang dengannya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika kita membaca surah Al-Waqiah, orang yang menjaga hal-hal yang wajib ini, mereka inilah masuk pada kategori ya golongan kanan, ya golongan kanan. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, melengkapi dari yang wajib tadi adalah amalan sunnah. Ya. Jadi jangan kita hanya cukupkan dengan wajib, mari kita tingkatkan kualitas kita, tingkatkan kewalian kita dengan merutinkan amalan-amalan sunnah. Dijanjikan oleh Allah, jika seorang hamba senantiasa melakukan amalan sunnah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ada sholat tarawih, masya Allah. Di bulan Ramadan kita diberikan kesempatan dengan melakukan sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, meskipun hanya 45 menit atau 1 jam, maka dengannya kita dicatat seperti orang yang sholat 1 malam. Memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak sedekah yang sunnah, misalnya buka puasa dan sedekah yang lain, yang dengannya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dikatakan tadi bahwa Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita. Maksudnya kita akan diberikan kemudahan, diberikan taufik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan
arahkan untuk melakukan hal-hal yang baik dan terhindar dari melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir ya kita kembali kepada ayat-ayat yang ada di surah Al-Waqiah yang telah kami sebutkan tadi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan Al-Waqiah ya, hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan orang-orang pada hari kiamat itu, dikatakan wa kuntum azwajan salas, kalian akan menjadi 3 golongan. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, ya, golongan kanan siapakah golongan kanan tersebut? Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, dan golongan kiri siapakah golongan kiri tersebut? Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, jadi pertama golongan kanan, dan tadi ini dikatakan bahwasanya mereka ini yang fokus pada melaksanakan yang wajib dan menghindari yang haram. Ya. Kemudian yang golongan kiri adalah orang-orang yang tidak memperhatikan yang halal dan haram, tidak mengerjakan yang wajib, ya, bahkan melakukan hal-hal yang haram. Dan ada yang lebih tinggi, yaitu wasabiquna sabiqun, orang-orang yang terdepan. Siapa itu? Orang-orang yang melakukan yang wajib, ya, meninggalkan yang haram, melakukan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Dikatakan ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya, banyak dari golongan para pendahulu kita, dari para salaf kita, dan sedikit dari yang orang-orang mutaakhirin. Olehnya itu, marilah kita senantiasa mengikuti teladan kita, para salaf kita, Rasulullah, para sahabat, dan atba'ut tabi'in dan atba'ut tabi'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan kita menjadi alumni, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat takwa, yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari madrasah Ramadan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.